Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Talita Oktaniasari akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang karakteristik objek pajak penghasilan yang bersifat final atau FTI. Karakteristik yang pokok pada FTI ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu FTI tidak bisa digabung dengan penghasilan lain dalam menghitung PPh terutang pada akhir tahun. Yang kedua yaitu FTI yang telah dibayar atau dipungut oleh pihak lain tidak bisa dikreditkan terhadap PPh terutang. Yang ketiga, beban atau biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan FTI diklarifikasi dengan NDE. Saya Agustina Trisnawati akan menjelaskan yang B, pajak penghasilan atas bunga, sewa, dan imbalan jasa konsultan, serta jasa konstruksi yang diatur peraturan pemerintah pasal 4 ayat 2. Berdasarkan ketentuan yang dijelaskan di makalah, Undang-Undang PPh memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menentukan jenis-jenis penghasilan tertentu lainnya. Artinya bisa jadi peraturan pemerintah kemudian menentukan jenis penghasilan yang tidak dicontohkan. Di pasal 4 ayat 2, untuk mencari jenis penghasilan mana saja, kita harus mencarinya di peraturan pemerintah. Hal ini karena Undang-Undang PPh membaca kewenangan kepada peraturan pemerintah. Yang C, pajak penghasilan atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI. Pengenaan pajak penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 131 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 123 Tahun 2015 sebagai berikut. Yang pertama, atas bunga deposito dalam mata uang Amerika Serikat yang dananya bersumber dari devisa hasil ekspor dan diterapkan di dalam negeri pada bank yang didirikan atau berpenduduk di Indonesia atau cabang bank di luar negeri di Indonesia dikenai pajak penghasilan yang bersifat final dengan tarif sebagai berikut. Yang A, tarif 10% dari jumlah bruto untuk deposito dengan jangka waktu 1 bulan. Yang B, tarif 7,5% dari jumlah bruto untuk deposito dengan jangka waktu 3 bulan. Yang C, tarif 2,5% jumlah bruto untuk deposito dengan jangka waktu 6 bulan. Dan yang terakhir, tarif 0% dari jumlah bruto untuk deposito dengan jangka waktu lebih dari 6 bulan. Yang kedua, atas bunga dari deposito dalam mata uang rupiah yang dananya bersumber dari devisa hasil ekspor dan ditempatkan di dalam negeri pada bank yang didirikan atau berpenduduk di Indonesia atau cabang luar negeri di Indonesia yang dikenai pajak penghasilan yang bersifat final dengan tarif sebagai berikut. Yang pertama yaitu 7,5% dari jumlah bruto untuk deposito dengan jangka waktu 1 bulan. Dan yang selanjutnya tarif 5% dari jumlah bruto untuk deposito dengan jangka waktu 3 bulan. Dan yang terakhir tarif 20% dari jumlah bruto untuk deposito dengan jangka waktu 6 bulan atau lebih dari 6 bulan. Dan yang ketiga, atas bunga dari tabungan dan diskonto sertifikat Bank Indonesia serta bunga dari deposito selain deposito. Sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan 2 dikenai pajak penghasilan yang bersifat final dengan tarif sebagai berikut. Yang A, tarif 20% dengan jumlah bruto terhadap wajib pajak dalam negeri dan usaha tetap. Yang B, tarif 20% dari jumlah bruto atau tarif berdasarkan perjanjian penghindaran pajak berganda yang berlaku terhadap wajib pajak luar negeri. Pemotongan PPh ini tidak berlaku terhadap yang pertama yaitu bunga diskonto yang diterima atau diperoleh oleh bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia. Yang kedua, bunga deposito dan tabungan serta sertifikat Bank Indonesia sepanjang jumlah deposito dan tabungan serta SBI tersebut tidak melebihi Rp7.500.000 dan bukan merupakan jumlah yang terpecah-pecah. Dan yang ketiga, bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI yang diterima atau diperoleh dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Dan yang terakhir, bunga tabungan pada bank yang ditunjukkan pada pemerintah dalam kepemilikan rumah sederhana dan sangat sederhana, Kaveling siap bangun untuk rumah sederhana dan sangat sederhana, atau rumah susun sederhana sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk dihuni sendiri.
Dan yang C, pajak penghasilan atas penghasilan berupa bunga diskonto obligasi. Pengenaan pajak atau penghasilan berupa bunga atau diskonto obligasi dijual di Bursa Efek dengan Peraturan Nomor 16 Tahun 2019 sebagaimana telah berakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2003. Menurut peraturan pemerintah tersebut, atas penghasilan yang diterima wajib pajak berupa bunga diskonto obligasi yang diperpanjangkan atau dilaporkan di Bursa Efek dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final. Besarnya pajak penghasilan tersebut sebagai berikut. Yang pertama, atas bunga obligasi dengan kupon. Yang A, 15% bagi wajib pajak dalam negeri dan BUT. Dan yang B, 20% atau tarif ketentuan dengan persetujuan penghindaran pajak berganda yang berlaku bagi wajib pajak penduduk di luar negeri. Dari jumlah bruto, bunga sesuai dengan masa kepemilikan. Dan yang kedua, atas diskonto obligasi dengan kupon sebesar A, 15% bagi wajib pajak dalam negeri, yang B, 20% atau tarif sesuai ketentuan penghindaran pajak berganda yang berlaku wajib pajak penduduk di luar negeri. Dari selisih harga jual obligasi atau nilai nominal di atas harga perolehan, obligasi tidak termasuk bunga berjalan. Dan yang ketiga, atas diskonto obligasi tanpa bunga sebesar yang A, 15% wajib pajak dalam negeri, yang B, 20% atau tarif sesuai dengan ketentuan persetujuan penghindaran pajak berganda yang berlaku bagi wajib pajak penduduk di luar negeri. Dari selisih harga jual nilai nominal di atas harga perolehan obligasi. Dan yang terakhir, bunga atau diskonto dari obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak reksadana yang terdaftarkan Otoritas Jasa Keuangan sebesar yang A, 5% untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020 dan yang ke B, 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya. Baik, saya Talita Oktaniasari dengan NIM 115 akan menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu pajak penghasilan atas penghasilan berupa sewa tanah dan atau bangunan. Pengenaan pajak atas penghasilan berupa sewa tanah dan atau bangunan ini diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 yang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002. Menurut ketentuan tersebut, penghasilan atas sewa tanah dan atau bangunan dikenakan PPh yang bersifat final. Besarnya PPh dipotong sebesar 10% baik penghasilan yang diterima oleh wajib pajak badan atau orang pribadi dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan atau bangunan sebagaimana telah dicontohkan dalam makalah halaman 9 dengan PT BDS menyewakan sebuah ruko dari Tuan Wibawa untuk dijadikan bangunan dengan nilai sewa sebesar 40.000. Nah, dihitung dengan PPh ayat 4 pasal 4 ayat 2 yang bersifat final dengan rumus 10% dikali dengan bruto sama dengan 10% dikali dengan 40.000 dengan yang hasilnya adalah 4 juta. Baik, yang selanjutnya yaitu F, PPh atas penghasilan dari pengalihan atas tanah dan atau bangunan. 1. Atas penghasilan yang diterima oleh orang pribadi atau badan dari A. Pengalian hak atas tanah dan bangunan, B.
perjanjian pengikatan jual beli tanah dan atau bangunan beserta perubahannya. C. Terutang pajak penghasilan yang bersifat final. Yang kedua, penghasilan dari pengalian hak atas tanah dan atau bangunan adalah penghasilan yang diperoleh dari pengalian hak tanah dan atau bangunan melalui penjualan, utang piutang, pelepasan hak, lelang, hibah, dan lainnya. Yang ketiga yaitu penghasilan dari perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan atau bangunan beserta perubahannya adalah penghasilan dari A. Pihak penjual yang namanya tercantum dalam perjanjian pengikatan jual beli pada saat pertama kali ditandatangani. B. Pihak pembeli yang namanya tercantum dalam perjanjian jual beli. Yang keempat yaitu besarnya pajak penghasilan adalah sebesar A. 2,5% dari jumlah bruto nilai pengalian hak atas tanah dan bangunan berupa rumah sederhana atau rumah susun sederhana. Yang B. Sebesar 1% dari jumlah bruto nilai pengalian hak atas tanah dan bangunan berupa rumah sederhana atau rumah susun sederhana. Yang C. Sebesar 0% dari pengalian hak atas tanah dan bangunan oleh pemerintah atau badan usaha milik negara. 5. Dikecualikan dari pembayaran pajak penghasilan pengalian hak atas tanah dan atau bangunan adalah A. Orang yang mempunyai penghasilan di bawah PTKP yang melakukan pengalian hak atas tanah dan bangunan dengan jumlah bruto pengaliannya kurang dari 60 juta dan jumlahnya tidak dipecah-pecah. B. Orang pribadi yang mempunyai penghasilan di bawah PTKP yang melakukan pengalian hak atas tanah dan bangunan dengan cara hibah kepada keluarga yang sedara. C. Badan yang melakukan pengalian hak atas tanah dan bangunan dengan cara hibah kepada badan sosial, badan pendidikan, dan lain-lainnya. D. Badan yang melakukan pengalian hak atas tanah dan bangunan karena waris. Jasa konstruksi adalah jasa konsultasi, perencanaan pekerjaan, konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagai rangkaian kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektur, sipil, mekanikal, dan lain-lain. Perencanaan konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang didatangkan oleh yang profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan fisik lain. Yang selanjutnya yaitu pajak penghasilan atas hadiah undian. Dalam peraturan pemerintah nomor 132 tahun 2000, menurut ketentuan peraturan tersebut, penghasilan berupa undian dengan nama dan dalam bentuk apapun dipotong atau dipungut pajak penghasilan yang bersifat final. Besarnya pajak penghasilan yang wajib dipotong atau dipungut adalah sebesar 25%.